Sedikit dari Kesra, dari DPA KPA, itu kami melakukan pemetaan. Awalnya kami mau semua titik PAP yang ada di Lewoleba ini kami masuk, tapi anggarannya terlalu kecil sehingga kami hanya lakukan di 3 PAP saja. 3 PAP itu, 1 PAP itu kami lakukan kunjungan 3 kali. Dan lakukan kunjungan ini bukan kunjungan biasa-biasa ini. Teman-teman saya itu ikut bergabung di malam hari. Jadi mereka itu menyesuaikan diri seolah-olah mereka itu pelanggan, seolah-olah mereka itu membutuhkan ke sana supaya mengetahui persis populasi yang berisiko yang bakal yang kita bahas itu rata-rata umur berapa mereka. Bukan kita tahu siapa-siapa, kita tidak perlu tahu siapa-siapa, tapi kita harus tahu kira-kira populasi ini dia tadi anak usianya masih di bawah remaja atau usia produktif atau ke atas, supaya di dalam penanganan itu kita bisa melakukan penanganan dengan tepat. Dan kemarin itu juga kami melakukan kunjungan ODA juga sama, masih hal yang sama, masalah yang sama. Jadi ini perlu apa? Banyak yang terinfeksi itu mereka mengeluh bahwa mereka tidak berani membuka diri karena keluarga juga intimidasi mereka, diskriminasi mereka, apalagi masyarakat. Kadang-kadang masyarakat itu merasa elit kalau lihat mereka ada di situ, karena masyarakat itu tidak tahu proses penularan. Pikir kita duduk begini napas juga bisa tertular, padahal tidak. Sehingga itu kita perlu. Dan saya lihat teman-teman kita yang di pemerintahan, yang ini juga kita belum pahami betul. Terus terang saja, saya ini dulu orang kesehatan, tapi saya juga tidak terlalu memahami tentang proses infeksi. Jadi begitu dengar orang terinfeksi itu, kita jaga jarak memang. Padahal setelah saya masuk di KPAD ini, saya belajar, oh ternyata tidak sebenarnya. Sehingga teman-teman kesehatan juga kita perlu ini lagi, mereka perlu ini lagi, supaya jangan menganggap seperti nanti menginformasikan ke masyarakat, jangan sampai nanti masyarakat dulu kalau mereka begitu makan minum saja dipisahkan, padahal sebenarnya tidak. Itu dengan kejadian di Irian Jaya itu, yang kasus pertama di Irian Jaya itu, sehingga Dr. Nafsia Amboy bersama sekian menteri itu melakukan satu kesepakatan dan membentuk Komisi Penanggulangan AIDS. Nah, itu ceritanya seperti itu. Jadi mungkin sekedar saya sampaikan ini supaya kita kembali ke masing-masing SKPD, kita berkontribusi sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Sehingga juga saya perlu sampaikan bahwa kita tidak boleh melakukan intimidasi, karena dia juga bisa membalas dendam. Daripada saya sendiri dibuat begini, dia dengan tahu dan mau untuk melakukan penyebaran. Jadi itu juga kita harus menjaga itu, kita harus menguatkan dia untuk itu. 22 itu kami dapat beberapa kegiatan, salah satunya sosialisasi HIV/AIDS sekaligus VCT, pemeriksaan darah. Dan ini kami kerjasama dengan teman-teman dinas kesehatan dan juga teman-teman di puskesmas, terutama di laboratorium. Dan kami minta supaya ini rahasia. Ada teman-teman yang melakukan konseling, jadi nanti positif ataupun apa itu hanya yang bersangkutan dengan petugas itu. Dan itu petugas itu kami sudah bersumpah bahwa untuk kami membuka keluar itu tidak. Urin sama 2 desa di Buyasuri, itu Umaleu sama desa apa, satu di ini, jadi ada 2 desa di sana. Jadi satu lokasi itu pesertanya 50 orang, tapi ada 1-2 orang yang diminta kembali dalam 3 bulan berikutnya, karena ketika mereka langsung lakukan kontak dengan pasangan lain selain istri mereka, itu dalam bulan itu kita langsung periksa hasilnya negatif. Jadi minta 3 bulan setelah itu dia kembali untuk diperiksa untuk memastikan negatif atau tidak. Kekebalan tubuh mereka akan tetap terjaga sehingga tidak jatuh ke dalam gejala AIDS. Dan siapapun juga kalau
dengan baik, maka dia akan hidup sampai nenek-nenek, sampai timang dia pun cucu juga bisa. Yang penting dia bisa melakukan pengobatan itu secara rutin dan secara teratur. Sekitar 51.983.160. Karena kasih naik mana? Karena di sini juga kami ada pengadaan leaflet dengan dia punya sewa gedung dengan segala macam, dengan honor narasumber, dengan perjalanan teman-teman dari puskesmas ke desa untuk pemeriksaan darah. Koordinasi lintas sektor seperti hari ini, maksudnya kita bangun kesepakatan bagaimana, karena KPAD sendiri juga tidak bisa, dinas kesehatan sendiri juga tidak bisa, jadi kita harus punya kontribusi masing-masing walaupun sedikit. Kemudian ada evaluasi dengan pengelola teknis. Ini di sini kami maksud teman-teman di klinik di sini, karena KPAD itu dia tidak bisa memunculkan bahwa data baru ini HIV/AIDS yang meninggal itu ini, tidak. Yang kita dapat data itu semua dari instansi teknis, mau baru, mau meninggal, mau tambah, mau kurang, itu dari instansi teknis. Jadi data yang kami dapat itu harus dari dinas kesehatan dan rumah sakit dengan orang puskesmas, sehingga kita perlu melakukan pertemuan evaluasi minimal 1 tahun itu 2 kali, supaya kita langsung screening yang meninggal berapa, yang menambah berapa, total yang real di lapangan itu berapa, itu kita harus tahu. Kalau untuk bisa coba diperiksa dulu kalau dia sudah mengerti. Tapi kalau dia tidak mengerti, maka dia anggap bahwa itu sesuatu yang biasa-biasa. Kemudian pertemuan dengan pengelola PAP ini tadi. Orang PAP ini kalau mau bilang karaoke masa di rumah-rumah gubuk yang itu, siapa mau datang karaoke? Karena ini, populasi kunci ini kita kenal lebih banyak. Hasil diskusi kami dengan pemerhati HIV/AIDS itu lebih banyak remaja. Remaja itu yang ada di kos-kos, yang ada di jam-jam tertentu tuh, ada di lokasi-lokasi titik-titik tertentu tuh. Itu. Jadi harusnya anak sekolah mulai dari SMP, SMA itu kita masuk, harus sosialisasi, harus beri pengertian pemahaman ini. Karena mereka ini yang nanti bakal jadi calon-calon penderita ini, kalau mereka punya perilaku ini kita tidak cegah dari awal. Kami ambil ODA, sesama ODA, tapi masyarakat tidak tahu bahwa dia itu ODA. Kami jadi latih dia, kemudian dia mengawasi teman-teman yang ada di desa itu untuk minum obat. Karena orang kesehatan dengan kita yang jauh itu tidak mungkin pantau tiap hari bahwa engkau minum kan tidak tadi malam. Timur, mereka ini kita harus prioritaskan lebih dulu supaya melakukan pengawasan itu. Kemudian pemetaan populasi kunci. Pemetaan populasi kunci ini juga kami rasa sangat perlu, sehingga kita untuk benar-benar mapping kira-kira sasaran yang mana harus kita lakukan program itu, supaya biar itu menjadi jelas program kita. Kemudian naikkan lagi. Kita tahu bahwa di PAP itu ternyata ada yang terinfeksi, tapi kita bisa buat banyak bagaimana melarang orang yang ke sana, sehingga kita tahu dengan mau bahwa membiarkan orang untuk terinfeksi karena perilaku tadi. Sehingga kami coba melihat peluang, kira-kira kegiatan mana, program di mana yang kami bisa masuk. Jadi di sini ada beberapa program kami coba satukan kemarin, seperti dinas pendidikan. Kemarin itu dia ada lakukan satu kegiatan di SMP Negeri 2, sehingga kami diundang untuk membawakan materi dengan pemerhati HIV. Kami coba lakukan sosialisasi itu. Kemudian kami cek posyandu remaja yang ada di dalam kota yang kami bisa jangkau. Jadi kami pernah masuk di posyandu remaja Pada. Kemudian di gereja-gereja kami coba bangun kalau ada kegiatan gereja mungkin kami bisa masuk atau tidak. Akhirnya ada kelompok Legio Maria dengan masyarakat, mereka minta kami masuk. Kemudian
lengkap itu di Banil sini. Kemudian kursus perkawinan. Kursus perkawinan itu ada yang kami dapat surat, ada juga kebetulan saya dengan Bapak Markus ini juga terlibat di dalam paroki, sehingga kami masukkan kan program itu. Jadi selain di situ kami juga masukkan kami program sosialisasi HIV/AIDS. Kemudian ada lagi plan